Haleluya. Saya 31. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Amin. Ayat 6. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. 7. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. 8. Asyur akan rebah oleh pedang tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. 9. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglima akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur di perapian di Yerusalem. Yesaya 32 ayat 1. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Amin. Ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. 3. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. 4. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. 5. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Ayat 6, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Amin. Ayat 7. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. 8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang
yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. 10. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. 11. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Amin. 12. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. 13. Ratapilah tanah bangsaku yang dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. 14. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, bukit dan menara. Sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Amin. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yes. 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. 19, hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. 20, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Yesaya pasal 33. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Amin. Ayat 2, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Amin. 3, waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. 4, orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. 5, Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Amin. 6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang akan menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. 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 Bu Surya, ayat 7. Bu Surya nyimak ya? Oh ya, Bu Surya. Ibu, ayat 7 ya. Ya. Lihat orang-orang Aril menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. 9, negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. 10, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri. 11, kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. 12, bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri. Amin. Oh, lebih. Ya. Ayat 13.
Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin. 19. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Amin, amin. Bu Elizabeth, ikut baca. Di unmute kalau ikut baca, Bu Elizabeth. Halo Ibu, kalau nggak lewat ya, Bu Linda. Oke. 23, Bu. Yesaya 33 ayat 23. Bentar dulu. Yesaya 33 ayat 23. Oke. Ayat 23, Yesaya 33. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. 24, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 34 ayat 1, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Ayat 2, sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ayat 3, orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk gunung-gunung, akan kebanjiran darah mereka. Ayat 4, segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang dikuduskan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozrah, dan pembantaian besar di tanah Edom. Benteng-benteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu,
dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah, seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Ayat 8, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran kepada perkara Sion. Amin. Kak Neti, Pengajaran. Ayat 9, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya, negeri itu akan menjadi runtuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagang akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong. Tetapi menurut rencananya, ayat 12, jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklukkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Amin. Sampai di sini kan? sampai 13, Kak. Oke. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya. Rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu. Sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung onta. Amin. Terima kasih. 14. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. 15. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendeng saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak ketinggalan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. 17. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Pasal 35, keselamatan bagi umat Tuhan, ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Amin. Bu Lampita. Yesaya 35 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 3, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4, katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 5, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Amin. Ayat 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. 10.
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Terima Amin. kasih Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersatu teduh sejenak. Sekali ya. Baik Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing Rema? Boleh, silahkan. Baca-baca dulu. Bulan Pita, biasanya di bulan Pita nih yang pertama nih. Ya, saya coba ya Bu ya. Yo, Ini sebentar sebentar. Ada Bu yuk. Ini saya coba membaca temanya saya dapat di eh Yesaya 31 ayat 1. Sebenarnya bisa sampai ayat 3 tapi harus sama ya. Tapi sampai ayat 1 aja deh. Kita baca. Aduh, sorry, main aku lagi mau pinjam motor, sorry. Ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi kalau saya baca Rema ini, Yesaya itu mengutuki bagaimana ini, kalau saya baca ini peristiwa di mana pada waktu itu adalah waktu Raja Hizkia ya terhadap bangsa Yehuda. Jadi Yehuda ini benar mau mengandalkan ke Mesir gitu ya, minta pertolongan kepada Mesir, balai tentaranya itu, kuda-kudanya itu. Padahal Tuhan itu eh, marah karena mereka mengandalkan manusia, tetapi bukan Tuhan yang mereka andalkan. Jadi di sini kalau kita baca, kita coba membaca Yeremia 17 ayat 5. Coba saya baca dulu Yeremia. Yeremia sebentar ya. Yeremia. Yeremia 17
ayat 5. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jelas ya bagaimana Tuhan mengutukin orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak memandang Tuhan. Jadi saya melihat di sini saya kembali lagi ke Yesaya 31 ayat 1. ayat 1 itu bagaimana orang Yehuda yang mau mengandalkan Tuhan, emang mengandalkan manusia, yaitu kepada kuda-kuda itu. Padahal Tuhan membenci orang yang mengutuk. Di sini dikatakan bahwa kenapa ya mereka itu tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Padahal di Yeremia 17 lagi ayat 5. Ayat 7. Bisa nggak Ibu jadi saya nggak balik-balik. Berkatilah mengandalkan Tuhan. Enggak, Yeremia 17 ayat 7. Tolong Ibu Yoli kalau bisa atau siapa gitu Ya, bantu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, jadi sudah kita yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini kita tarik kepada kita ya, ini tadi Yesaya, tetapi kita tarik kepada kita bahwa kita hidup itu walau dalam keadaan apa, andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Jangan kita sekali-sekali bisa mengandalkan diri kita. Sehingga kesombongan atau merasa diri hebat itu sangat dibenci Tuhan. Seperti di dalam, Ibu bantu lagi saya di dalam Ibrani 4 ayat 16, Bu. Ibrani 4 ayat 16. Bentar. Ibrani 4. Ibrani Ayat berapa tadi? 4. Ibrani 4, ntar saya tulis dulu ya. Ibrani 4 ayat, siapa ibu-ibu yang udah dapat boleh? 16. Ibrani 4 ayat 16. Nah, tuh baca Bu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi situ jelas-jelas ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, menghampiri tatanya, mendekat, berserah sepenuhnya pada Tuhan, yakin dan janjinya itu adalah iya dan amin. Pasti kita dimenangkan, dilepaskan dari segala hal. Walaupun jawaban Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan sudah berkata tadi seperti Yeremia 17 itu pasti kita diberkati. Itu Ibu yang saya bisa. Amin. Terima kasih Bu Linda ya. Itu Bu Lampita kok Bu Linda. Kegeeran tuh nanti Bu Linda. Bu Lampita terima kasih ya. Ini tentunya bagus ya untuk kita semua teguran ya bahwa kita memang diminta untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pun juga begitu ya pastinya. Kadang-kadang tuh merasa aku sudah mengandalkan Tuhan gitu. Tapi itulah harus banyak-banyak koreksi diri, harus banyak-banyak melihat diri sendiri ya. Jadi bukan ke orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri gitu ya. Saya juga sering begitu melihat diri sendiri. Ya Tuhan benar gak sih aku tuh sebenarnya mengandalkan Engkau atau aku sebenarnya mengandalkan kekuatanku sendiri. Jadi banyak bertanya, tapi tanya kepada Tuhan. Itu dengan banyak bertanya, berkomunikasi gitu ya melalui Roh Kudus ya kepada Tuhan. Itu saya percaya ya akan dibukakan, disingkapkan, akan diperlihatkan hal-hal gitu ya. Oh ini kamu nggak boleh begini, ini begini. Jadi mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Terima kasih Bu Lampita ya.
Yeremia 17 ayat 5 dan Yeremia 17 ayat 7 ini sangat memberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena kita semua mau diberkati oleh Tuhan, kita memang harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bu Lampita. Silakan, mungkin Bu Linda, bestinya. Besti karena Bu Lampita, Bu Linda. Kali Bu Linda mau coba? Belum nanti keberapa. Baiklah. Ya, ya wes lah. Siapa lagi? Boleh ibu-ibu Kamarina Ginting atau Ibu Lili nih udah buka. Silakan Bu Ellen, Bu Yohana, Kak Evi, Bu Neti, Kak Neti. Saya coba ya, Bu Joni. Ah ya, silakan Bu Yohana. Saya saya 33 itu 15-16. Ini kesaksian saya sedikit. Ayat ini muncul pada akhir tahun menjelang tahun 2025, tepatnya pertengahan tahun. Saat saya dengar suara Tuhan jelas-jelas Tuhan panggil saya untuk full buat Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini nggak biasa loh minta-minta orang. Saya ini sukanya memberi orang gimana caranya ya. Kalau di full itu kan saya harus punya segala sesuatu, betul ya. Supaya jadi salah kesaksian buat Tuhan. Tiba-tiba ayat ini muncul dari Tuhan. Kita baca ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak hasil untuk pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Ini pentingnya. Ini dulu, 15. Baru 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bukan tempat rendah ya, tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, berarti kebutuhannya Tuhan jamin. Akhirnya Tuhan kasih saya 45, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ini saya harus hidupin ini. Saya jujur akhir dari bulan 6 setiap bulan Tuhan minta saya puasa Esther sekali sebulan. Sampai di akhir tahun, kira-kira bulan November, ketika proses usaha suami, saya kehilangan semuanya. Di November itu muncul lagi ayat ini. Keras banget gitu loh. Ya kan, beberapa hamba Tuhan, bahkan Bapak Rohani saya ya, Pak Cemi sendiri bilang, serahkan sama Tuhan semua. Ayo berjalan. Sudah waktunya. Bahkan pengurapan terakhir, Pak Yo bilang, ini agendanya Tuhan. Jangan pakai agenda kamu. Wih, tajam. Saya bilang gitu. Tapi benar, firman itu nggak pernah bohong. Januari saya masih puasa, pokoknya pergantian tahun, Esternya mulai diminta seminggu 2 kali. Kalau bisa, atau enggak, sebulan itu paling enggak harus ada 4 kali atau 5 kali. Jadi saya atur, misalnya saya sudah Ester, 2 hari saya puasa, tenang, santai, Ester kalau saya sanggup gitu kan. Dan itu benar-benar saya cuma di rumah. Setiap hari pakai kaos kaki, pakai sweater gitu ya. Berdiam, cuma nyanyi, nyembah Tuhan, duduk doa. Dan pada sekitar mau menjelang akhir bulan Januari, saya dikejutkan ada anak-anak. Padahal saya nggak pernah loh minta anak-anak saya cerita terus terang di sini ya. Saya tuh nggak pernah. Karena saya suruh mereka menabung buat masa depan mereka ya. Ma, rekening Bank Jago Mama itu hidup nggak ya? Hidup, tapi kan dipakai koko kamu itu buat konsep pro usaha yang dipakai kokonya. Coba nih emailnya hidupkan lagi. Aku hidupkan tuh email. Mana pinnya kataku, ini pinnya. Oke. Aku kaget ada rekening bank namanya Kantong Happy Happy. Ini kok kantong apa Happy Happy? Iya kantong Happy Happy buat mama. Katanya. Mulai sekarang happy happy lah hidupmu dia bilang gitu. Puji Tuhan. Ah. Dijatah sekian juta. Bahkan kemarin mau ke trade yang di MDSB, saya berdoa diam anak saya nanya, Mah, Lebaran mau kemana? Oh, Lebaran emang gue ikut Lebaran. Kalau zaman dulu ada oma beli ketupat deh gitu kan. Ditanya Lebaran mau jalan-jalan nggak? Kagak jalan-jalan mau retret. Retret apaan? Aku kirim brosurnya. Selang 2 hari, ya udah. Kalau papa, mama mau retret, ajak papa. Kalau papa nggak mau retret, mau jalan-jalan, pakai buat jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kata saya Lebaran teh. Ya. Saya bilang gitu kan. Ngapain? Ntar lagi gua mau ke Bandung. Kata gitu. Ke Bandung kapan? Aku ke Bandung, pokoknya tenang aja. Aku bilang gitu. Oh ya udah kalau itu kata dia. Mama pergilah.
Retret, jebret dikasih uangnya dengan ongkos-ongkosnya semua. Saya bagi retret akhirnya. Nah, coba. Tapi prosesnya ya gitu. Hidupnya harus gimana tuh? Jujur. Harus di tempat-tempat yang tinggi. Artinya ya jangan bengong. Tempat tinggi naik sama Tuhan ke Gunung Kudus Tuhan. Kan kalau di Gunung Kudus Tuhan tuh berat ya. Nggak boleh fitnah. Mulutnya harus benar. Jaga hati, perkataan, sikap semua. Walaupun saya yang selengan kayak gini kan kadang-kala ya, Bu Joli ya, kebablas-bablas juga kan kita kan caur-caurnya keluar ya. Habis caur-caur keluar terus diingetin aku, ah tuh dah Yesus. Gitu kan. Apalagi waktu kemarin ya, lihat Bu Linda Panjaitan tuh kan, show fashion show turun kan, pengen ketawa ngakak kan rasanya. Jangan sampai tersinggung. Ini banyak hal ya. Jadi aku berpikir, itu Tuhan sediakan. Dan sampai detik ini, kemarin beli kacamata pun tiba-tiba ditambahin uangnya. Mah, kacamata nih diganti. Ada hadiah. Oh iya, thank you gitu. Dan Tuhan lagi belajar saya untuk rendah hati ya. Ternyata ya. Salah satu rendah hati kan seperti itu ya. Yang dulu biasanya memberi, gimana kalau diberi? Mereka bilang kami udah sepakat memikirkan mama sama papa sekarang. Anggap aja ini uang pensiun. Cie, kata uang pensiun. Saya bilang saya pensiun ngapain gitu kan. Tapi benar itu terjadi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau suruh aku full melayani, jangan bikin aku stres. Mau mikir makan apa, mau gimana atau apa gitu kan. Mau ke Bandung aja kemarin, mau ke Bandung. Oke, dia bilang gitu. Langsung nih gitu. Jadi saya bersyukur ya, semua karena baiknya Tuhan sampai rumah bayar apapun semua ditanggung. Pokoknya tugas mama happy, happy dan happy. Makanya kantong happy happy namanya gitu. Jadi pas baca ini saya sedikit kayaknya di hati, ah, Tuhan ini 6 bulan lalu loh Tuhan, udah setahun yang lalu ya, aku bergumul ayat ini, pasal ini, sampai aku bilang, mana nih Tuhan pasal ini? Air minum proteinnya disediakan, air minumnya terjamin. Berat loh, iman. Tapi sekarang, ya sudah dijamin Tuhan semuanya. Makanya kemarin bisa ke MDSB, ikut retret, happy banget. Bisa ke Bandung, santai. Nah, bisa pengurapan besok semuanya gitu loh. Tapi yang penting hati kita memberi buat Tuhan ya. Karena kan syarat Tuhan bilang apa? Layani aku sepenuh hatimu. Layani aku sepenuh waktumu. Nggak enak. Bayangin aja kalau yang untung saya bukan kerja ya. Kalau saya jabatannya direktur coba ya kayak Bu Joli gitu. Punya gaji sekian, tata catatan Joli, layanilah aku sepenuh hati. Bargain gitu. Rekeningnya segini Tuhan. Gimana cara dapatnya? Kan gitu ya. Gitu. Ya itulah. Yang penting jangan setengah-setengah lah sama Tuhan. Mau gila-gila sekalian deh. Gitu. Mau cinta, cinta banget sekalian deh. Jangan setengah-setengah. Rugi, setengah-setengah. Gitu. Ibarat kasar orang menyemplung mah basah-basah sekalian. Ya itu aja sih Bu Jali. Thank you. Iya, terima kasih ya Bu Yohana ya. Jadi memang kalau menjadi pelayan Tuhan itu begitu ya, jangan khawatir ya, dijamin Tuhan tuh kayak Bu Yohana ya. Karena kalau kita pikir-pikir tuh begini, kalau kita terlalu khawatir dengan masa depan kita, justru berkat itu nggak muncul. Karena apa? Kita tuh udah terlanjur dipenuhi kekhawatiran akan masa depan. Tetapi kalau memang kita mengandalkan Tuhan, membiarkan semua mengalir, tanpa kita sadari ada aja orang-orang di sekitar yang memberkati ya. Tuh contoh tadi Bu Yona sudah berbagi ya, anak-anaknya mengirim uang di dalam rekening apa Bu? Happy Happy. Happy, happy. Saya yakin kalau bukan tangan-tangan yang memegang Rekening hati Happy ya. namanya ya. Mau Iya. dong, aku buka rekening Happy besok siapa tahu anaknya Bu Yohana nyasar kirim ke rekening Happy. Ya gitu ya Bu-ibu Rekening ya. bersama Bu, rekening bersama. Jadi bisa dipantau anak-anak. Mereka Iya. tahu. Itu cuma kasih makan ini, cek makan siang, cek gitu aja tinggal kirim gitu kan. Iya, iya, memang juga gini sih ya, kita ini orang-orang yang melayani Tuhan itu rentan juga sebenarnya. Rentan dengan godaan giuran-giuran uang. Nah ini ya, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Ini yang menerima suap dan segala macam. Ini kalau saya juga hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya rentan dalam hal ini ya. Apalagi kalau sudah berbicara duit dan tahu misalnya memang hidupnya tuh lagi membutuhkan sesuatu gitu. Nah, ini memang akhirnya menjadi tantangan kan ya, tantangan untuk diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Mampu nggak sih kita untuk tidak tergiur dengan apa yang ada di depan mata ini? Ini kan kerentanan-kerentanan ini, yang cobaan-cobaan yang menggiurkan ini sebenarnya yang juga
merupakan hal yang harus terus kita perangi, terutama nih hamba-hamba Tuhan ya, yang mungkin sudah sering melakukan pelayanan ya, pelayanan-pelayanan di luar yang orang sudah mulai mungkin pelan-pelan mengenal. Nah, ini biasanya sudah siap-siap akan menjadi incaran ya, menjadi incaran-incaran, bukan incaran manusia, tetapi incaran si jahat seperti itu. Baik, apakah ada lagi ibu-ibu? Boleh sharing, silakan. Baik, Kak Neti, siapa tadi? Atau Kak Evi, siapa ini? Itu. Ayo Kevin. Siapa? Oh enggak. Ada lagi kah yang mau bersharing? Boleh? Tidak ada ya. Kak Neti mau bersharing kah? Oh, Atau oke. Oh ya, silakan Kak. Thank you. Ini Jesaya Jesaya ini adalah orang yang diurapi Tuhan ya. Sehingga dia dikasih karunia penglihatan. Dan dia memiliki ketajaman ke depan dan masa lalu. Tapi yang saya perhatikan di sini adalah karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua, ya, pada waktu menyampaikan buat pribadi sendiri dan buat yang mendengar. Jadi di ayat 32, tadi kita mulainya di ayat berapa ya? 32 ya? 32. 31 Kak Pasal 31. Oke ya. Perhukumnya adalah Tuhan penolong yang satu-satunya. Perhukumnya juga udah, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain di muka bumi, ini hanya Tuhan. Jadi bagian kita, yang saya dapatkan adalah ini. Sebab ini ayat 2. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan itu jadi digenapi dan tuntas. Ya, ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah ia yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi karena perikopnya Tuhanlah penolong yang satu-satunya, kenapa kita harus takut? Artinya jaga hati, pikiran, karena tubuh jiwa roh kita ini Tuhan yang rekrut. Itu sebabnya saya perkatakan setiap pagi, dalam rohku ini adalah Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang ada yang dunia ini. Tuhan, aku hari ini berkemenangan. Saya hanya bilang begitu. Kalau saya berdoa dengan adik saya katakan kami setiap jam 5:30 kami berdoa buat keturunan kami. Saya dikasihkan firman Tuhan, Mazmur 1. Berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tapi yang kesukaan kami, keturunan kami, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Pada waktu sangkakala berbunyi, dan sebelum akhirnya itu akan datang antikris, jangan ada yang tertinggal. Jadi saya bilang sama adik saya, kita sudah pasti diberkati Tuhan. Anak-anak kita sudah berhasil. Adik saya 3 semua berhasil. Anak saya 2 semua berhasil. Yang satu di Amerika, yang satu Mahkamah Agung, yang satu Kapolres Jakarta Barat, dan saya sendiri anak saya juga sekarang ada di Jepang, yang satu yang di sana. Jadi saya lihat begini, mama saya orang yang menyukakan hati Tuhan, orang yang suka memberi. Akhirnya anak cucunya saya perhatikan tidak meminta-minta, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi akhirnya apa? Aplikasinya buat saya adalah, saya tidak mementingkan pribadi saya sendiri, tapi saya belajar karena Tuhan itu adalah kasih, saya memberkati orang. Itu makanya anak saya atau keponakan saya dari Amerika, Biwa mau dititip apa? Bibi Wa nggak perlu dititip. Aslinya saya bilang gitu. Kalian bisa lihat waktu Bibi Wa sukses, baju banyak, tas mahal banyak. Saya banyak bukan apa ya. Tapi sekarang saya nggak mementingkan saya lagi. Iya Wak ya, memang Wak play. Ya udah Wak, seperti CEO tadi Ibu Yo. Rekening yang diisi, tapi saya nggak mementingkan saya. Saya memberkati. Siapa ya Tuhan yang saya harus berkati?
orang miskin, orang gelandangan. Saya pintar memasak, saya masak, saya bagi. Nah, ini untuk pelayanan ke Bali. Saya udah siap-siap. Apa ya Tuhan yang saya berkati? Ya udah, saya kasih persembahan nanti ketemu siapa aja. Karena apa? Di ayat 33 saya dapatkan. Di ayat 33, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Ini adalah Yesus Kristus Alfa dan Omega. Kita yang sudah diurapi, kita ini ada 19. Kita yang udah diurapi, dibenarkan, dilayakkan, diangkat, dan dipilih menjadi biji matanya. Bagian kita, lakukan kehendak Tuhan. Memberkati banyak orang sesuai di saya, dia melihat ke depan dan dia melihat ke belakang. Kita juga melihat di sekeliling kita. Itu aja aplikasinya buat saya. Thank you, God bless you semuanya. Terima Saya tambahin ya Bu kasih. Jali, boleh? Ya, boleh kan Bu Yona. Kan Niti bilang untuk memberkati banyak orang, saya rasa nggak perlu dibicarain kemana-mana. Memberi itu jangan tangan kanan ngasih tangan kiri tahu. Tapi bagi saya, moto saya selalu seperti itu. Saya hidup dari belas kasih, Tuhan Yesus sudah lama. Dan saya dari dulu tidak pernah untuk diri saya. Saya nggak perlu ngomong kemana-mana, saya berkatin siapa aja. Yang penting Tuhan yang lebih tahu hati saya, gitu loh kan Neti. Ya, saya tidak Harus belajar. membanggakan, tapi ini firman Tuhan. Makanya saya bilang kan, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ini adalah bagian saya juga. Tapi apa yang Tuhan percayakan, aku harus menyaksikan loh. Jadi tahu nggak, kalau saya memberkati, itu gas saya bilang gini, Tuhan berkati gasku ya. Bukan sekarang aja, waktu aku bangkrut juga, Tuhan, memang kami punya keturunan mengasihi. Tuhan, aku memberi orang itu. Ibu-ibu tahu nggak? Itu gas saya itu entah kapan habisnya. Beras saya itu entah kapan habisnya. Ah itu dia, bukan apa-apa, bukan nggak Bu ya. Iya. Tapi ini bagian saya. Gitu aja sih Bu Yo, nggak apa-apa. Baik, terima kasih ibu-ibu semua ya. Terima kasih semua, terima kasih Kak Neti, luar biasa ya. Jadi memang Tuhan itu adalah kasih ya. Jadi bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan seperti itu ya. Kita juga memang pasti ya di sini ibu-ibu, kalau kita sudah memiliki kasih, sudah memang selayaknya juga kita memberi dari kekurangan kita gitu ya. Jaga hati, jaga pikiran, dan kita perkatakan bahwa kita setiap hari berkemenangan, ya, berkemenangan setiap hari. Seperti tadi udah Kak Neti katakan ya, sharing tadi dengan adiknya ya, setiap hari memperkatakan tiap hari berkemenangan. Kita juga pasti seperti itu, setiap hari kita berkemenangan di dalam Tuhan. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai sharingnya dan pembacaan firman. Terima kasih untuk semua ibu-ibu, sharingnya sangat memberkati, dan mari kita sama-sama mengaplikasikan apa yang sudah kita baca, termasuk juga yang kita dapat di sharing Rema semua yang luar biasa ini ya. Untuk penutup, mari Bu Mensi bisa tutup dalam doa. Baik, Bu Joli, terima kasih. Baik, Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang adalah penolong kami, kekasih jiwa kami, Bapa yang selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur karena penyertaan-Mu, kami ibu-ibu pembaca Alkitab online sudah membaca firman-Mu, dan kami sudah memahami menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus rendah hati untuk mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, menjadi berkah di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam keluarga, masyarakat, bahkan sahabat-sahabat kami yang lain. Bapa di surga, Engkau juga terus Tuhan Yesus memperbaharui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Tuhan, agar terus kami menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan kami, dan menjadi terang garam di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi tinggal tetap di dalam hati kami, menjadi darah daging dalam hati dan pikiran kami, tumbuh dan menjadi berkat Bapa. Bapa di surga, Engkau juga memberkati Bu Joli yang selalu memimpin kami. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan memberkati setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaannya dalam pelayanannya. Ibu-ibu terkasih semua yang pada malam hari ini hadir di Zoom ini, kiranya Tuhan terus Engkau
Berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan dalam rumah tangga kami dan keluarga. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami akan berpisah di Zoom ini, namun kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.